Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat merupakan ibadah pokok seorang muslim. Seluruh ulama sepakat bahwa amalan yang pertama kali dihisab adalah salat. Jika baik salatnya, maka baik pula seluruh amalannya. Namun jika buruk salatnya, maka buruk pula amalannya. Untuk itu perlu diperhatikan totalitas dalam melaksanakan salat agar pahala salat menjadi sempurna, baik saat salat wajib maupun salat sunnah. Selain harus khusyuk dan menghayati bacaan salat, kita juga wajib memperhatikan pakaian yang digunakan saat salat. Jangan sampai kita berpakaian asal-asalan saat menghadap Allah Subhanahu wa taala sementara berpakaian rapih saat bepergian. Berikut 7 jenis pakaian yang dilarang digunakan untuk salat agar dihindari seorang muslim. Yang pertama yaitu salat dengan pakaian ketat. Memakai pakaian ketat dalam salat adalah makruh dalam tinjauan syar'i dan tidak baik dari segi kesehatan. Apabila ketika memakainya sampai tingkat meninggalkan salat dengan alasan susah untuk melakukan gerakan ini dan itu, maka hukum memakainya menjadi haram. Komite Tetap Pembahasan Masalah Ilmiah dan Fatwa Saudi Arabia, semacam MUI di Indonesia, menjawab pertanyaan mengenai hukum Islam tentang sholat memakai celana. Jawaban yang dirumuskan adalah sebagai berikut. Jika pakaian tersebut tidak menyebabkan aurat terbentuk dengan jelas karena modelnya longgar dan tidak bersifat transparan sehingga anggota aurat tidak bisa dilihat dari arah belakang, maka boleh dipakai ketika sholat. Namun apabila busana itu terbuat dari bahan yang tipis sehingga memungkinkan aurat yang memakai dilihat dari belakang, maka sholat yang dikerjakan batal hukumnya. Jika sifat busana yang dipakai hanya mempertajam atau memperjelas bentuk aurat saja, maka makruh mengenakan busana tersebut ketika sholat, terkecuali jika tidak ada busana lain yang dapat dikenakan. Yang kedua yaitu sholat dengan pakaian tipis atau asal-asalan. Tidak diperbolehkan sholat dengan pakaian tipis yang menampakkan anggota badan, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang di masa ini. Termasuk kategori sholat dengan pakaian asal-asalan adalah sholat memakai piyama atau baju tidur. Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seseorang tentang sholat dengan memakai satu pakaian, misal celana panjang saja tanpa memakai baju atau memakai gamis tanpa mengenakan celana. Maka beliau menjawab, apakah berat untuk masing-masing kalian mencari 2 potong busana? Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, orang yang sholat dengan baju tidur termasuk dalam kategori ini, karena tentu dia akan merasa malu apabila bepergian dengan memakai piyama tersebut. Dan bagi wanita, tidak diperbolehkan sholat dengan pakaian yang tipis atau transparan, karena meskipun menutup seluruh tubuh, namun tetap memperlihatkan kulit dan badannya. Yang ketiga yaitu sholat dengan aurat terbuka. Seperti seseorang mengenakan celana ketat yang membentuk lekuk tubuh atau aurat, kemudian memakai baju yang pendek, sehingga ketika ruku atau sujud pakaiannya tersingkap.
maka kelihatan bagian bawah punggungnya. Maka dengan pakaian seperti ini berarti dia membuka auratnya, padahal dia sedang ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukanya aurat dalam keadaan sholat dapat menyebabkan batalnya sholat. Perhatian juga kepada para wanita, jangan sampai sholat dalam keadaan sebagian rambutnya terlihat atau tidak tertutup keseluruhannya. Jangan pula tersingkap lengan atau betisnya, karena menurut jumhur atau mayoritas ulama, kalau sampai demikian, maka hendaknya ia mengulang sholatnya tersebut. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima sholat wanita yang sudah mengalami haid atau baligh kecuali dengan mengenakan tutup kepala atau khimar. Tidak diperbolehkan juga orang tua yang mengajak sholat anak-anak mereka yang sudah cukup besar, usia di atas 7 tahun, hanya dengan pakaian seadanya, seperti memakaikan celana pendek untuk mereka. Yang keempat yaitu sholat dalam keadaan isbal, khusus untuk pria. Isbal artinya melabuhkan atau memanjangkan pakaian hingga menutupi mata kaki, dan hal ini terlarang secara tegas baik karena sombong maupun tidak. Banyak sekali dalil yang menjelaskan haramnya isbal, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Salah satunya dijelaskan dalam hadis berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keadaan sarung seorang muslim hingga setengah betis tidaklah berdosa bila memanjangkannya antara setengah betis hingga di atas mata kaki, dan apa yang turun di bawah mata kaki maka bagiannya di neraka. Barang siapa yang menarik pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, Malik, disahihkan oleh Al-Albani. Dalam hadis lain diterangkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kain yang berada di bawah mata kaki itu berada di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Hadis-hadis tadi mengisyaratkan bahwa panjang pakaian seorang muslim tidaklah melebihi kedua mata kaki, dan yang paling utama hingga setengah betis, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis. Yang kelima yaitu menyingsingkan atau melipat lengan baju. Termasuk kesalahan dalam pakaian sholat adalah menyingsingkan atau melipat lengan baju ketika akan sholat. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan, tidak menjalin atau mengikat rambut, dan menyingsingkan pakaian. Hadis riwayat Muslim, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ibnu Khuzaimah. Yang keenam yaitu sholat dengan pundak terbuka. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian sholat hanya dengan satu pakaian tanpa ada penutup sedikit pun di atas pundaknya. Hadis riwayat Muslim. Larangan di atas menunjukkan atas makruhnya hal itu, bukan keharamannya. Sebab jika seseorang telah menutup auratnya, maka sholatnya sah meskipun tidak meletakkan sesuatu di atas pundaknya, namun perbuatan ini dibenci. Terakhir yang ketujuh yaitu sholat dengan pakaian yang bergambar. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan memakai komisah atau gamis yang terdapat gambar. Setelah selesai sholat, beliau bersabda, bawalah kamisah ini kepada Abu Jaham bin Huzaifah dan bawakan untukku Anbijaniyah, karena kamisah tadi telah mengganggu sholatku. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Malik, dan Al-Baihaqi.
Anbijaniyah adalah jenis kain yang agak tebal, yang tidak bermotif dan tidak ada gambar atau kain polos. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Aisyah radhiyallahu anha pernah memasang sehelai kain bergambar untuk menutup salah satu dinding sisi rumahnya. Maka Nabi bersabda kepadanya, "Singkirkan dia dariku, karena selalu terlintas dalam pandanganku ketika aku melakukan sholat." Hadis riwayat Bukhari. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat dengan memakai pakaian yang bergambar, dan jumhur fuqaha atau mayoritas ahli fikih menganggap hal tersebut makruh. Menjaga pakaian yang kita kenakan saat sholat adalah bagian penting dari ibadah kita sebagai muslim. Hindari 7 kesalahan ini saat memilih pakaian untuk sholat, agar ibadah kita lebih sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.